Tragedi ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang, 14 prajurit, dan 9 warga sipil bukanlah semata peristiwa teknis atau kecelakaan prosedural. Ini adalah cermin buram dari relasi kuasa yang timpang, dari negara yang lalai, dan dari rakyat yang ditundukkan oleh kebutuhan hidup. Secara formal, pemusnahan amunisi adalah tugas militer yang tertutup, penuh risiko, dan tidak untuk melibatkan warga sipil. Namun kesaksian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian korban sipil sudah biasa ikut membantu pemusnahan amunisi. Mereka bukan hanya pemulung logam, tapi bagian dari praktik informal yang berjalan ketertutupan. Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, kita bisa melihat bagaimana kuasa bekerja tidak melalui represi langsung, tapi melalui normalisasi. Warga sipil tidak dipaksa, tapi dibiarkan terbiasa, karena di ruang berbahaya. Mereka bekerja tanpa seragam, tanpa kontak, tanpa perlindungan hukum. Ini bukan sekedar kelalaian, tapi adalah bentuk disiplin sosial yang diatur oleh kebutuhan dan ketertundukan pada struktur otoritas. Foucault menyebut ini sebagai biopolitik pengelolaan kehidupan manusia oleh negara. Tapi dalam kasus Garut, kita melihat sisi gelapnya. Negara gagal mengelola kehidupan dan malah membiarkan kematian sebagai bagian dari rutinitas kerja. Kita juga bisa mendengar gema pemikiran Karl Marx ketika ia mengatakan bahwa dalam masyarakat kapitalistik, relasi kerja cenderung menjadi relasi eksploitatif. Ketika kelas pekerja tidak punya pilihan selain menjual tenaga mereka dalam kondisi yang tidak adil. Dalam kasus ini, eksploitasi tidak dilakukan oleh pemilik modal, tapi oleh struktur militer yang seharusnya menjadi penjaga keselamatan publik. Hannah Arendt, seorang filsuf juga perempuan, dalam sebuah pemikirannya ada satu ungkapan yang menarik, bahwa kata dia, birokrasi dan kekuasaan yang tidak transparan cenderung menghasilkan banalitas kejahatan. Artinya apa? Kejahatan bisa muncul bukan dari niat jahat individual, tapi dari sistem yang membuat orang-orang biasa turut serta dalam praktek yang membahayakan, tanpa pernah mempertanyakan benar atau salahnya. Itulah yang mungkin terjadi di Garut. Prosedur yang seharusnya itu kaku berubah menjadi kebiasaan. Zona steril berubah menjadi zona kerja harian. Dan nyawa manusia pun menjadi statistik. Lalu di mana letak tanggung jawab? Di mana letak tanggung jawab militer ya dalam hal ini? Di mana evaluasi menyeluruh? Di mana kontrol sipil terhadap militer? Ini penting kita pertanyakan. Jika negara absen dalam menjamin keselamatan warganya dan militer beroperasi tanpa akuntabilitas, maka ini bukan hanya kecelakaan, patut diduga bukan hanya kecelakaan. Ini adalah krisis legitimasi kekuasaan. Ledakan di Garut tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam waktu, atau apalagi hanya berita mingguan. Ia harus menjadi momen refleksi nasional, bahwa tidak ada stabilitas tanpa keadilan dan tidak ada kekuasaan yang sah tanpa tanggung jawab terhadap mereka yang paling rentan.